Ya, kita ke informasi selanjutnya. Pasca keluhan pengemudi ojek online sepeda motor mogok setelah mengisi Pertalite. Ya, Wakil Wali Kota Surabaya sidak ke SPBU tidak menemukan Pertalite tercampur air. Jadi saya masukkan ke laporan ke Pertamina untuk keluarnya ini. Terus laporan, wis nontek gue diganti apa enggak Pertamina nih? Saya sampaikan ke Pertamina. Oh, disampaikan. Loh, ya apa ini? Memang karena ketentuannya prosedurnya begitu Pak, kita data, kita sampaikan ke Pertamina. Terus, ya. Dalam sidak yang dilakukan di sebuah SPBU di Jalan Raja Wali, Surabaya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji menunjukkan sebuah botol yang berisi Pertalite. Sidak dilakukan setelah banyak laporan motor pengemudi ojol yang mogok setelah pengisian BBM Pertalite. Di dalam botol tersebut terlihat dua zat cair terpisah dengan warna berbeda, yaitu warna hijau yang merupakan Pertalite dan cairan bening yang tidak diketahui. Kes lu, etanol lah, apa ini? Ini cokre ini botol. Lah ya Pak. Menanggapi hal ini, tim Pertamina Patraniaga Jatim Balinus turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan tandon BBM Pertalite di SPBU Raja Wali. Hasilnya, tidak ditemukan adanya air dalam tangki di SPBU Raja Wali. Pertamina memastikan BBM di SPBU ini aman digunakan oleh masyarakat. Setelah kita lihat tadi sama-sama bahwa yang diterapkan pasta air pada saat sebelum dicelupkan dan setelah diangkat tidak ada perubahan warna. Nah, perubahan warna ini yang menentukan adanya kandungan air dalam produk BBM. Sebelumnya, seorang pengendara mendatangi Wakil Wali Kota Surabaya Armuji saat sidak ke SPBU. Dalam rekaman CCTV terlihat pengendara tersebut menyerahkan botol yang berisi cairan ke Armuji. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi. Ini Pak Purbaya dan Wush gitu ya. Menkeu Purbaya membenarkan pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait pembangunan kereta cepat Wush yang tidak semata-mata mencari keuntungan melainkan menjadi investasi sosial jangka panjang bagi masyarakat. Ya, menurut Purbaya, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung memang memiliki misi pengembangan ekonomi wilayah. Namun saat ini potensi ekonomi di sekitar kawasan stasiun dan jalur kereta cepat belum tergarap maksimal. Nantinya jika potensi ekonomi di kawasan tersebut sudah tergarap, dampak ekonominya akan lebih terasa kepada masyarakat. Ada juga sedikit karena kan sebetulnya ada misi regional development juga Pak. Tapi yang regionalnya belum dikembangkan, mungkin di mana ada pemberhentian di sekitar jalur bus supaya ekonomi seperti itu dikembangkan ke depan. Jadi enggak ada waktunya. Iya, sementara itu Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik utang proyek kereta cepat Wush dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah kini masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan polemik mengenai restrukturisasi utang pada proyek kereta cepat Wush akan dibahas secara khusus bersama Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, Erlangga tidak menjelaskan kapan dan siapa saja yang akan diundang dalam rapat khusus tersebut. Adapun hingga kini pemerintah masih mengkaji dua opsi utama penyelesaian utang, yakni pelimpahan kewajiban kepada pemerintah atau penyertaan dana tambahan ke PT Kereta Api Indonesia. Namun pemerintah tetap mendorong dan antara mengambil peran utama dalam restrukturisasi utang yang bekerja sama dengan negeri tirai bambu tersebut.
sedikit Pak soal polemik utang WUS, Pak. Sempat dibahas nggak Pak polemik utang WUS? Itu nanti dibahas khusus. Maksudnya nanti akan ada ratas khusus dengan Presiden? Ada pembahasan khusus untuk itu. Dengan Presiden, Pak? Ya. Masih. Seperti diketahui, total investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menelan investasi hingga 121 triliun rupiah. Sebanyak 75% diantaranya dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank dengan bunga 2% per tahun. Pemirsa, Raja Keraton Surakarta Sri Susuhunan Pakubuwana ke-13 berpulang ke pangkuan Yang Maha Kuasa pada Minggu pukul 7.30 waktu Indonesia Barat setelah dirawat di rumah sakit karena mengidap sakit komplikasi yang dideritanya. Jenazah Sinuhun Pakubuwana dibawa dari Rumah Sakit Indiati Solo Baru dan tiba di Keraton Kasunanan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Jenazah masuk ke dalam keraton melalui Lawang Center dan disemayamkan di Masjid Pujasana, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Adik Sinuhun Pakubuwana ke-13 Gusti Kanjeng Ratu Wandansari menjelaskan, Sinuhun Pakubuwana ke-13 wafat pada Minggu pagi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga telah menjalani terapi cuci darah. Sinuhun Pakubuwana ke-13 juga sempat menjalani perawatan home care, namun karena kondisinya semakin memburuk sehingga dilarikan ke rumah sakit. Sareke di Proboswiyoso Sinuhun Pakubuwana ke-12, di atasnya Eyang Haryo Mataram. Karena nantinya kalau dalamnya Sinuhun sudah jadi kan akan kita pindah ke sana. Sinuhun Pakubuwana ke-13 masuk ke rumah sakit pada Jumat 19 September 2025 dan langsung dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Indriati Solo Baru lantaran kondisi keadaan yang lemah. Namun setelah mengalami masa kritisnya, Sinuhun Pakubuwana ke-13 menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu pagi. Jenazah akan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Imogiri di Bantul, Yogyakarta pada hari Rabu 5 November 2025. Sebelum dimakamkan, jenazah akan disemayamkan di Masjid Pujasana. Dari Solo, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pemirsa Presiden kedua RI Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Ya, Gus Ipul membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merespon penolakan yang disuarakan sejumlah unsur masyarakat terhadap wacana penetapan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Menurut Gus Ipul, ia telah bertemu dan berdiskusi langsung dengan berbagai pihak yang menyuarakan penolakan tersebut. Ia juga mengaku telah mendengar poin-poin keberatan mereka. Gus Ipul mengklaim seluruh pertimbangan yang disampaikan masyarakat yang menolak usulan gelar pahlawan bagi Soeharto sudah dirapatkan tim pengkajian dan penelitian gelar pahlawan. Menghadapi banyak gelombang penolakan ya Gus ya, itu kira-kira bakal duduk bareng nggak sama pihak-pihak yang menolak? Kepada mereka yang menolak pun saya sudah pernah ketemu, sudah pernah diskusi sebelumnya. Waktu itu ya kita terima, kita dengarkan apa yang menjadi keberatan-keberatannya gitu. Setelah itu kita bawa kepada forum rapat di tim pengkajian dan penelitian tersebut. Dipelajari juga, keberatan-keberatannya dipelajari. Tetapi karena sudah memenuhi syarat formal, maka Presiden Soeharto tetap kita usulkan ke gelar pahlawan. Gus Ipul menegaskan Soeharto tetap memenuhi syarat formal untuk dianugerahi gelar pahlawan. Ia membantah Kementerian Sosial tidak mendengarkan keluhan para pihak yang menolak.
Pihaknya sangat mengapresiasi berbagai pandangan yang berbeda terkait usulan gelar pahlawan bagi Soeharto. Tim Liputan Anyus melaporkan.